Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Selamat pagi juga yang terhormat ya Pak Farid Auladi yang senantiasa mengisi hari-hari kita di setiap satu pagi dengan ilmunya yang makjleb ya, dan juga yang memberikan kita pemahaman lebih dalam ya, memberikan kita kesadaran baru akan banyak hal yang sudah kita pelajari dan Masya Allah hari ini kita telah sampai sesi ke-50 ya, Masya Allah Pak Farid. Nggak berasa ya ternyata ya, waktu yang kita lalui di Akademi Covid ini alhamdulillah menjadi waktu yang bermanfaat karena kita masih diistiqomahkan untuk senantiasa menjemput ilmu Allah. Dan alhamdulillah juga di pagi hari ini Masya Allah sudah hadir 62 orang di Zoom meeting, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk join bersama kami di Zoom meeting maupun di Facebook nih ada 29 orang ya, alhamdulillah. Dan ya luar biasa sekali chatnya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi saya masih broadcast ya karena ya alhamdulillah kemarin banyak sekali eventnya, acaranya sehingga agak-agak last minute saya menginformasikan linknya segala macam. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan seperti biasa kita akan melanjutkan di sesi ke-50 ini temanya dengan menjadi sahabat Covid ya. Maka bismillah kita mulai saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Dan perkenalkan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung ya, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting atau Pradita Channel di sini yang dimana kami jadikan wadah ini menjadi suatu acara yang mudah-mudahan menjadi pengisi kolbu kita ya, untuk senantiasa recharge, senantiasa diingatkan, senantiasa untuk bisa memperbaiki diri. Ini tentunya adalah utamanya untuk diri saya sendiri dulu ya, karena ya ujian Allah kan banyak sekali, semakin naik level kita semakin diuji ya. Kita semua tentu begitu, itu adalah bukti tanda sayang Allah, dan alhamdulillah Allah pun juga memberikan rezeki yang luar biasa karena kita senantiasa dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu ini ya. Nih sedikit saya sapa-sapa nih. Wah, Masya Allah ada Pak Ahyat. Sekarang Pak Ahyat statusnya apa? Ahyat Fauzan dan Ibu Yuli. Nah, ini luar biasa ini Pak Farid. Ada jamaah kita yang sudah berumah menyatu baru melaksanakan pernikahannya di tanggal 1 Juli kemarin ya. Mohon izin Mbak Yuli dan Pak Ahyat ya, kemarin belum bisa hadir dengan keadaan kita sama-sama masih saya sendiri ya masih berusaha menjaga diri ya, dan tentunya juga di sini alhamdulillah kemarin saya lihat nih luar biasa acaranya. Mudah-mudahan kita doakan ya bersama Bapak Ibu semuanya agar Pak Ahyat dan Mbak Yuli di sini diberikan kelancaran dalam membina rumah tangganya, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah ya, dikaruniai anak-anak yang soleh-soleha, semakin diberkahi rezeki sekeluarganya ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, dan seperti biasa di awal ini kita akan masuk dulu sesi tanya jawab dan juga nanti akan ada doa dari Pak Farid untuk membuka acara ini agar kita bisa benar-benar mendapatkan keberkahannya, dan juga seperti kita ketahui majelis ilmu ini meskipun kita nggak hadir offline ya, tapi insya Allah malaikat pun juga membersamai kita, mudah-mudahan turut mengaminkan doa-doa ini untuk kita semua ya, amin amin ya rabbal alamin. Maka Pak Farid, ya, untuk menghemat waktu Bapak Ibu semuanya ya, kita persilahkan Pak Farid untuk membuka kajian ini dengan doa. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan keselamatan, kesehatan, kenikmatan, kenyamanan ya di dalam hidup kita. Betapa 1 bulan terakhir barangkali gitu ya, di medsos, di WA grup, di apapun itu bentuknya, Facebook, Instagram, dan sebagainya, betapa banyak berita-berita yang tidak menyenangkan untuk kita. Tetapi Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan juga kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan tentunya kita sampai umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik hadirin rahimakumullah, seperti biasa mari kita buka acara ini dengan berdoa, meminta kepada Allah, meminta ridho Allah, meminta rahmat Allah, meminta supaya apa yang kita lakukan ini mendapatkan perkenannya dan diberikan kelancaran serta memberikan manfaat minimal untuk diri kita masing-masing. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, ya Rabbana, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, ya Allah, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakan hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat dan tambahkanlah kami ilmu-ilmu yang juga bermanfaat, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, berikanlah kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, kita juga mari berdoa bersama ya, mendoakan siapa? Mendoakan diri kita, mendoakan saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, famili kita, tetangga, teman, dan semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada. Seandainya ada di antara kita yang sedang diberikan kenikmatan tidak sehat, diberikan kenikmatan untuk bersatu dengan corona pada saat ini, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, jadi materi pagi ini materi khusus pesanan dari beberapa teman gitu kan, untuk membahas kondisi kita yang ada pada saat ini, tetapi dari sisi yang berbeda gitu kan. Kita tidak akan membahas dari sisi sisi medis maupun teknis karena sudah banyak sekali ahli-ahlinya, tetapi mari kita melihat dari sisi yang barangkali tidak banyak disentuh oleh orang lain. Seperti ciri khas acara kita Saturday Morning Talk ini, kita memang tidak mengikuti arus utama, kita mencoba melihat dari sisi yang barangkali sering terlupakan oleh orang lain ya, sehingga kita mendapatkan sesuatu lebih komprehensif, lebih banyak. Tetapi sebelum masuk ke sana, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan di minggu lalu dan sebelumnya. Ini ada beberapa yang masuk dan ini pertanyaan pertama ini sebetulnya pertanyaan minggu lalu, tetapi saya tunda sampai pagi ini.
Kenapa? Karena memang jawabannya perlu cukup detail, cukup panjang, dan cukup lebar, cukup luas ya. Yang pertama dari Pak Erwin Kerom, ini di Papua sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kalau amarah itu tidak baik dan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Saya sudah mengaji, berzikir, berdoa, afirmasi, meditasi, dan sebagainya. Tetap saja sangat tidak mudah mengontrol marah. Pertanyaannya, marah seperti apa yang diperkenankan dalam Islam? Doa atau metode apa yang mesti digunakan untuk mengontrol, menghilangkan rasa marah tersebut? Berikutnya, bagaimana cara agar hati dan diri bisa minta ridho dan doa dari orang tua atau ibu? Karena jujur saja, saya tidak mudah melakukan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada beberapa kata yang saya switch ya, supaya menjadi positif ya, disiplin kata gitu, yang susah menjadi tidak mudah gitu kan. Kemudian beberapa kata yang tadi juga saya rubah sedikit. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin KKA di rahimakumullah, Pak Erwin Karom dan teman-teman yang lain. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Artinya ada orang punya satu persoalan, kemudian dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan semua yang disarankan. Sudah ngaji, sudah sholat 5 waktu di awal waktu, sudah berzikir, sudah berdoa, kemudian juga sudah sholatnya berjamaah di masjid, dan seterusnya. Sudah afirmasi kalau mau menggunakan ilmu-ilmu yang bukan ilmu agamanya, ilmu umum ya, katakan hipnoterapi, katakan NLP misalnya gitu kan. Sudah afirmasi, sudah macam-macam seperti itu. Tetapi kok nggak berubah-ubah juga gitu ya, nggak berubah-ubah juga. Nah, saya tinggal balikin lagi, sederhana sekali pertanyaannya. Kita sudah mengaji, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah afirmasi, sudah meditasi, macam-macam. Sudah berapa lama melakukan itu? Ya, sudah berapa lama melakukan itu? Kenapa saya mesti mempertanyakan sudah berapa lama melakukan itu? Kenapa? Karena kalau itu sudah kita lakukan dengan rutin dan serius, pasti ada hasilnya ya. Pasti ada hasilnya. Apalagi kalau kita bicara mengaji, berzikir, sholat, berdoa, ini yang kaitannya dengan spiritual, dengan agama kita. Kalau itu kita lakukan dengan serius dan itu kita lakukan dengan rutin, pasti ada hasilnya. Pasti urusan emosional itu akan terselesaikan. Nah, pertanyaan ini saya lontarkan, ya, saya lakukan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu merasa sudah melakukan terapi tadi, ngaji, zikir, doa, afirmasi dengan rutin. Padahal itu baru beberapa kali saja. Baru beberapa kali saja. Ini saya punya teman lah gitu, yang sering melakukan diskusi dengan saya, kemudian sering konsultasi juga. Dia juga sampaikan seperti itu. Lu udah sholat, zikir, berdoa, afirmasi udah berapa lama? Gitu. Kalau baru seminggu, baru sebulan, 2 bulan, mungkin ya belum ada hasilnya. Kenapa? Karena kita mesti menyeimbangkan apa yang kita lakukan ini, hitung juga dengan berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita kerjakan selama ini. Artinya apa? Bahwa emosional, kemudian tidak bisa mengendalikan emosi dan sebagainya, itu bisa jadi ada kaitannya dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita ingin membersihkan dengan ngaji, zikir, berdoa, tapi baru sekali 2 kali, baru sebulan 2 bulan, lalu minta itu jadi selesai semua. Belum tentu, gitu kan. Berdoa, berzikir, afirmasi, meditasi bukan kayak makan cabai digigit langsung berasa pedas, enggak seperti itu. Tidak seperti menjilat garam, dijilat di lidah langsung berasa asin, tidak demikian. Berdoa itu, terapi itu seperti naik sepeda. Semakin sering kita mengayuh sepeda, maka akan semakin cepat sampai tujuan. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita berzikir, semakin sering kita afirmasi, maka itu akan semakin mempercepat kita untuk mencapai tujuan.
Kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, belum tentu. Itulah penyakit kita biasanya mengaku sudah melakukan terapi ini baru beberapa kali, baru beberapa bulan, ternyata masih belum ada hasilnya, lalu mengatakan, lalu protes. Ternyata ini tidak benar nih omongan orang itu. Atau jangan-jangan Allah itu berdusta, jangan-jangan Al-Quran itu ayatnya tidak benar, jangan-jangan seperti itu. Bisa jadi, kenapa? Karena ada ketidaksabaran kita. Nah, mesti melihat juga ke dalam apa? Ke dalam diri kita, ke dalam dosa kita juga. Kenapa? Saya punya pengalaman ini. Kemarin ini saya mencoba membersihkan kamar mandi. Dinding kamar mandi itu berkerak, ya, berkerak. Sudah 10 tahun berkerak. Saya belum pernah membersihkan dengan cara yang serius. Ternyata tidak mudah membersihkannya. Saya coba dengan tangan, nggak bisa juga. Saya coba dengan zat-zat yang kimia dijual di umum, ternyata nggak bisa bersih juga. Lalu apa? Saya beli mesin amplas yang biasa dipakai untuk orang di apa tuh namanya di tukang meja, tukang kayu dan sebagainya gitu. Sampai beli seperti itu. Saya pakai mesin amplas, pakai kertas amplas, pakai zat kimia gitu kan. Saya mesti melakukan berbagai macam percobaan mana yang cocok gitu kan. Butuh waktu 5 hari total baru bersih. Padahal kamar mandinya cuma berukuran 1 kali 2 meter. Ini ilustrasi apa? Jangan-jangan dosa kita itu memang sudah begitu banyak, sudah berkerak di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Lalu kita berpikir dengan berzikir baru sebulan, dengan berdoa baru sebulan itu selesai. Nggak mungkin. Enggak mungkin. Udah pula kita cuma sebulan seperti itu berdoanya, lalu tidak khusyuk juga. Artinya pikirannya masih mengawang-awang, enggak akan dapat juga seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud tadi bahwa lakukan terus secara rutin dan insya Allah kalau kita melakukannya secara sabar, kontinu, berketerusan, insya Allah proses ini juga akan memberikan pahala untuk kita. Proses ini juga akan memberikan apa? Memberikan kenikmatan kepada kita. Pada satu titik ketika kita sudah bersih dosa kita, insya Allah. Pada satu titik kita sudah sangat dekat dengan Allah. Hati-hati doa kita apapun itu, walaupun baru terucap dari hati, itu bisa dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena insya Allah keraknya sudah bersih. Insya Allah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana biar kata-kata biar di dalam diri kita itu tidak terpengaruh dengan kalimat-kalimat kata-kata dari luar, sama seperti yang saya jelaskan di minggu lalu ya, bahwa pikiran kita itu seperti ruangan, seperti gelas ini. Supaya gelas ini dipenuhi oleh kata-kata yang positif atau supaya gelas ini diisi oleh bisa dimasukkan air kopi atau air susu, keluarkan dulu isinya. Kalau sekarang masih air putih ya keluarkan air putihnya. Supaya apa? Supaya gelas ini kosong, kemudian ketika diisi dengan air kopi, air susu itu menjadi mudah masuk, tertampung di sini. Demikian juga dengan pikiran kita, dengan benak kita itu. Supaya kita tidak terpengaruh oleh kata-kata yang tidak positif, penuhi dengan kata-kata yang positif. Ya, penuhi dengan hal-hal yang sifatnya baik. Baca istighfar, sholawat, al-fatihah setiap saat ada waktu luang, sambil jalan, sambil nyetir, sambil olahraga, sambil masak, dan sebagainya. Kalau itu sudah kita lakukan, Pak Erwin Kerom, maka nanti sekaligus urusan hati kita dengan orang tua itu pasti akan menjadi lebih baik. Ya, pasti akan menjadi lebih baik. Jadi bersihkan dulu hati kita, bersihkan pikiran kita dengan cara apa tadi? Istighfar, sholawat, al-fatihah, di saat waktu luang, trikul, ya. Al-ikhlas, al-falak, anas kita baca seperti itu. Kemudian tadi yang Bapak melakukan apa tadi? Mengaji, berzikir, berdoa, mau tambah meditasi, afirmasi, whatever, apapun silahkan. Sepanjang itu positif, monggo saja. Ya, insya Allah itu semuanya bisa akan terselesaikan dengan baik. Hanya satu syaratnya, perlu kesabaran, perlu proses. Tetapi ketika nanti dosa kita sudah bersih dengan istighfar, dengan ibadah lain-lain, insya Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta, jangankan kita nggak ngomong pun terlintas di hati, Allah akan berikan apa yang kita mau. Percaya dengan saya, insya Allah seperti itu ya. Terima kasih. Nah, berikutnya nih Pak Regi, nomor 2. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah tidak benar, apakah salah ketika membantu seseorang atau siapapun kita tidak berharap apa termasuk pahala? Masya Allah. Apakah itu termasuk ikhlas? Ya. Jadi beliau mengatakan, apakah nggak benar ya? Apakah tidak boleh ketika membantu seseorang atau siapapun kita tidak berharap pahala? Apakah itu termasuk ikhlas? Jika kita memberi atau bersedekah dan berharap pahala, bukankah ikhlas itu tidak berharap apa-apa ketika kita berbuat sesuatu? Dosakah atau salahkah saya jika mempunyai pemahaman bahwa ikhlas ketika membantu atau bersedekah itu tidak berharap apa-apa termasuk pahala atau apapun? Jadi ketika kebaikan kita dianggap ria sama orang lain dan pahalanya gugur karena ria tersebut, ya sudah, karena saya juga tidak berharap apa-apa termasuk pahala. Apakah berharap kickback suatu saat nanti? Lakukan ya lakukan, kasih ya kasih, bantu ya bantu selama bisa. Pemahaman saya, ketika kita memberi dan berharap mendapatkan pahala, berharap mendapatkan kickback, itu masih berharap sesuatu, karena masih berharap sesuatu jadi nggak ikhlas. Salahkah pemahaman saya ya? Masya Allah, luar biasa, ini mantap, ini pemikiran Pak Regi ini levelnya sudah di level tinggi, bukan di level kita lagi, bukan tataran transaksional. Jadi beliau mengatakan, kemarin kan kita bahas minggu lalu ya, bahas tentang kickback. Jadi kickback itu berarti kita masih berharap sesuatu nih terhadap orang lain, berharap sesuatu dari apa yang kita lakukan. Apakah itu termasuk ikhlas atau tidak dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, ada sebagian yang mengklasifikasikan tingkat keimanan kita itu, ya. Yang paling bawah, yang paling dasar, kita itu beribadah karena surga dan neraka. Ini tingkat keimanan yang paling bawah. Ada sebagian orang yang mengklasifikasikan seperti ini. Yang paling bawah saya katakan sekali lagi, ibadah itu karena surga atau neraka. Saya ini sholat supaya berharap surga. Saya ini zakat supaya tidak masuk neraka. Saya puasa supaya bisa masuk surga. Saya bersedekah supaya dihindarkan dari neraka. Inilah tingkat keimanan yang paling dasar, transaksional. Jual beli pakai hukum dagang. Gua jual, lo beli. Ya, gua mau beli tapi dapat apa? Kira-kira begitulah bahasa kita ya. Itu yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, ibadah itu dilakukan karena adanya kebutuhan. Ada kebutuhan untuk diri sendiri, ada addicted, ketagihan. Kok kayaknya ada sesuatu yang kurang ya? Kok saya belum apa? Oh, saya belum sholat ternyata. Ada sesuatu yang tidak nyaman di hati, kenapa? Oh, ternyata saya belum ngaji misalnya. Apa ya yang kurang ya? Kayak ketagihan begitu, kayak sakau lah gitu ya, sakau gitu. Apa ya? Oh, ternyata saya hari ini belum sedekah pagi misalnya. Itu kita beribadah karena adanya kebutuhan, ada ketagihan yang muncul dari diri kita. Bukan transaksional lagi. Udah nggak peduli dengan dapat pahala atau enggak, tapi saya ketagihan. Pokoknya saya ketagihan aja. Nah, kemudian tingkatan yang paling tinggi menurut kelompok ini, ibadah karena kewajiban. Perkara bahwa surga atau neraka itu hak Allah. Mau ngasih surga, alhamdulillah. Nggak dikasih juga ya sudah. Kenapa? Karena saya beribadah ini karena kewajiban dan tidak ada lagi merasa ketagihan. Artinya apa? Tidak ada yang terlewat. Pokoknya azan langsung sholat. Pokoknya jadwal ngaji langsung ngaji. Pokoknya setiap pagi ada sedekah subuh. Ada orang yang minta bantu langsung bantu. Sudah tidak ada lagi rasa ketagihan, tetapi sudah automatically itu tersambung dengan kita dan otomatis kita menjalankannya. Lebih kurang seperti itu. Ibadah karena kewajiban. Jadi nggak ada lagi jual beli, nggak ada transaksional, tidak ada lagi ketagihan, tetapi betul-betul itu sudah kita lakukan betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan tertinggi. Itu tingkatan tertinggi. Kalau boleh saya bilang, ya mohon maaf kepada siapapun, mohon maaf kepada Pak Ustadz Nasrullah juga, bahwa jurus kickback ini masih untuk tataran transaksional. Termasuk untuk tataran diri saya sendiri, untuk tataran kita secara umum, gitu. Secara umum artinya apa? Kita dengan melakukan jurus kickback ini itu masih berharap sesuatu yang balik ke kita, yang datang ke kita. Kita melakukan ini karena kita masih berharap ada rewardnya. Kita melakukan ini supaya ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Rasanya sih masih di tataran itu, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ini juga bukan hal yang
keliru. Ini hal yang benar, ini hal yang oke, tetapi kalau kita sudah tahu bahwa ini masih tataran di bawah, ayo pelan-pelan kita naikkan. Pelan-pelan kita naikkan pada tataran lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, jadi kalau di level kebutuhan paling bawah itu ya kecanduan sedekah, berbuat baik. Level kewajiban nggak akan pernah ngitung pahala, ya. Tidak akan pernah ngitung pahala. Jadi insya Allah kalau pertanyaan Pak Regi tadi itu insya Allah sudah berada pada level apa ya, level kewajiban, level tinggi. Udah nggak ngitung lagi itu pahala dosa. Pokoknya gue ngasih-ngasih. Pas karena dia mau dapat pahala atau enggak ya terserah gitu kan. Nah, jadi, tetapi kalau kita bicara ikhlas itu bisa berada pada semua level. Jadi nggak usah khawatir ya. Ikhlas itu ada berada pada semua level, dimanapun itu. Kalau kita mau bicara yang lebih tinggi lagi, jadi ada satu ilustrasi seperti ini. Kita itu hidup di dunia, ya, seperti ilustrasinya kita numpang di rumah orang baik, seseorang. Ada seseorang sangat baik, memberikan tumpangan rumahnya ke kita. Kita boleh tinggal di rumah beliau, kita dikasih makan, kita dikasih kebutuhan, dikasih pakaian, semua kebutuhan kita dipenuhi oleh beliau, gitu kan? Kita numpang di rumah orang tersebut dan kita tidak apa namanya diminta apapun juga. Lalu kemudian kita berbuat baik. Misalnya karena kita dikasih tumpangan di situ ya kita berbuat baik apa? Kita bantu nyuci piring, kita bantu misalnya bersih-bersih halaman, bersih-bersih taman, kita bantu yang punya rumah itu nyapu ngepel, kita bantu nyuciin mobilnya, misalnya seperti itu. Itu kan sesuatu yang sebaiknya memang kita lakukan, layaknya kan seperti itu. Tetapi pada saat kita habis nyuci piring, kita minta upah. Pak, Bu, saya tadi udah nyuci piring, upahnya 100.000 misalnya. Kita motongin rumput tamannya, ngerapiin rumput tamannya gitu kan. Saya sudah ngerapiin rumput taman, ini saya minta bayaran 50.000. Atau sudah nyuci mobilnya, saya minta bayaran 150.000. Nah, kira-kira seperti itulah kalau di level paling bawah, level transaksional. Kita sudah diberikan apapun oleh Allah, tapi ketika kita berbuat baik, kita masih berharap pahala, berharap bayarannya. Itu bahasa yang level tinggi. Tapi enggak apa-apa, memang kita semua termasuk saya itu masih berada pada level transaksional. Hayo lakukan yang terbaik. Hayo lakukan semaksimal yang kita punya, yang kita bisa. Kemudian setelah itu kita pelan-pelan naik pada level yang lebih tinggi. Ya. Bapak Ibu, yang berikutnya nih dari Ibu Bandiah Karanganyar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon doa dan solusi Pak Farid. Hari Rabu kemarin 23 Juni 2021, kaki saya keseleo hingga tulangnya retak bersamaan dengan tes swab hasilnya positif. Dari dokter disarankan operasi namun nunggu isoman 14 hari hingga bebas COVID. Saat ini saya masih isoman namun hati cemas dengan kondisi kaki saya, Pak. Terima kasih. Ibu Bandiah Karanganyar, ini materinya akan kita bahas di pagi hari ini ya. Jadi sarannya apa, solusinya apa, nanti kita akan bahas di materinya. Yang berikutnya dari Ibu Erna Yulianti, Mbak Anggi, Pak Fard, alhamdulillah sudah sedekah subuh, nanti hari Jumat dikasih Ibu apa boleh. Tapi ini Pak, Mbak, saya satu rumah dengan Ibu, nanti yang saya kasih Ibu kadang buat beli kebutuhan pokok atau anak saya kadang uangnya malah dibuat dikasih jajan anak saya dan saya jadi ikut makan, lebih baiknya dibelikan sesuatu, apa uang saja dikasih Ibu, terima kasih, mohon maaf belepotan. Oh jadi gini, Ibu Erna itu mau sedekah subuh ya, tapi sedekah subuhnya itu boleh nggak dikasih sama ibunya, tapi biasanya kalau dikasih ibunya itu nanti dibeliin makanan, dibeliin kebutuhan di rumah, dan bahkan beliau ini ikut makan juga, Bu Ernanya gitu, boleh nggak sih gitu kan. Bapak Ibu, sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun, sangat boleh ya. Tetapi kalau kita kasih ke keluarga, berarti keperluan keluarga kita belum tercukupi. Nah, nggak usah sedekah subuh dulu lah. Kalau memang kita masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, utamakan keluarga. Utamakan keluarga, prioritaskan kebutuhan keluarga, kita penuhi. Jika sudah memiliki kelebihan, berlebih, baru ke yang lain. Jangan dibalik. Jangan dibalik, kita sedekah ke orang itu jor-joran banyak itu, tapi keluarga malah terketeteran, itu nggak benar. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, sedekah terbaik, pahala sedekah yang terbaik itu justru untuk keluarga. Justru untuk keluarga, ya. Jadi kalau memang keluarganya belum tercukupi,
penuhi dulu kebutuhan keluarga. Kalau ada sisa berlebih baru ke yang lain, gitu ya. Dari berikutnya dari Ibu Mutiah Rohim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mohon maaf Pak Farid, bisakah sedekah subuh kita dipakai ngirim kebutuhan putri kita yang ada di Pondok Tahfiz, karena ekonomi kita keren, Alhamdulillah. Sama dengan pertanyaan Ibu, siapa tadi, Ibu Nah ya, silahkan sedekah subuh itu dikasih ke siapapun sangat boleh. Kalau ke keluarga, ya berarti kalau kita ngasihnya ke anak kita, itu berarti kita keperluan keluarga masih belum tercukupi. Nggak usah sedekah subuh juga, nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan keluarga kita itu benar-benar tercukupi dulu. Utamakan keluarga, ya. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan keluarga, baru ke yang lain. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk sesi pertanyaan minggu lalu. Mbak Andi, silahkan dilanjutkan. Saya minta waktu seperti biasa, 30 detik ya. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparan jawabannya ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini tentunya akan menambah wawasan kita semua. Dan untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, saya lihat tadi di kolom chat juga udah banyak ya. Nah, insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita jawab di pekan berikutnya ya. Jadi seperti biasa di Saturday Morning Talk ini kita terbagi dalam 2 sesi. Sesi awal ini karena ada banyak juga yang baru bergabung ya, alhamdulillah. Selamat datang dalam persahabatan dan kebersamaan di Saturday Morning Talk ini. Jadi setiap pertanyaan yang masuk di sesi saat ini maka akan dijelaskan oleh Pak Farid di sesi berikutnya ya. Dan setelah ini baru kita akan masuk nih ke dalam topik atau kajian di pekan ini, yaitu menjadi sahabat COVID ya. Dan Bapak Ibu terkait dengan COVID ini karena ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Farid ya, menjawab pertanyaan, jawab permintaan, dan juga ini banyak sekali yang seminggu 2 minggu terakhir ini yang konsultasi ya, yang baik diri sendiri, sahabatnya, keluarganya yang butuh dikuatkan ya, bagaimana menghadapi ini. Jadi Bismillah kami adakan ini dengan topik yang biasa kita lanjutkan ya, topiknya terkait dengan ilmu magnet rezeki. Tapi kali ini kita tunda dulu ya kelanjutan topiknya, kita bahas tentang ini dulu. Kenapa? Karena kita akan masih melewati masa ini, dan mudah-mudahan dengan adanya kajian ini Bapak Ibu semua kita bisa mendapatkan keyakinan kuat kepada Allah ya, apa sih rahasia di balik ujian yang Allah berikan saat ini, sehingga mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan perlindungannya ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan maka kepada Pak Farid ya, saya persilakan untuk melanjutkan di sesi pada pagi hari ini. Silakan Pak Farid. Nggak ada yang mau testimoni, Mbak? Oh gitu. Ini Kalau oke. ada. Kalau ada, Satu, Bapak, 2 menit ya. 1-2 menit. Oke, Bapak Ibu ada yang mau testimoni? Kalau ada yang mau testimoni, silakan boleh unmute atau langsung raise hand untuk untuk memberikan testimoni apa yang dirasakan selama mengikuti ya kajian demi kajian. Apakah ada perubahan yang dirasakan? Silakan kalau ada yang mau testimoni. Pak Ahyat nih udah colek-colekan nama Mbak Yuli. Silahkan kalau mau sharing testimoni Pak Ahyat. Pengantin baru. Pengantin baru ya sekalian ya, biar didoakan sama sahabat kita di sini, silahkan. Ini Masya Allah nih 2 orang sahabat kita yang rajin juga hadir. Satu di Lampung Pak Ahyat, dan satu lagi Mbak Yuli di Tangerang ya. Akhirnya siapa yang migrasi nih Pak ya? Silakan testimoninya. Silakan Pak Ahyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjodoh di hari. Makasih juga Mbak Anggi mencatatkan di grup ini. Ya banyak sih, cuman ya terima kasih terutama ya mungkin Allah yang menentukan, cuman wasilah dari Mbak Anggi ini dan kami. Terus ya atau dari Mbak Yuli, gimana Mbak Yuli? Coba dong sharing Mbak Yuli. Mbak Yuli ini luar biasa dari zaman offline ya Mbak Yuli ya, rajin datang ke kajian. Silakan Mbak Yuli. Ya, Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya, alhamdulillah kami sudah melangsungkan akad nikah ya kemarin tanggal 1 Juli. Semua kami dipersatukan di grup MR, mungkin awalnya dari SEM 48 di Bogor. Kami bareng-bareng ya ketemu di stasiun.
ketemu di stasiun, habis gitu bareng sama Pak Sony ya, waktu itu satu mobil sama Pak Pudoli juga. Cuman ya pada saat itu kita ya biasa aja sih, nggak ada apa-apa, dan ya sempet juga nggak pernah, mesti ya jarang silaturahmi juga seperlunya gitu. Cuman ya nggak tahu gimana itunya ya, terus tiba-tiba beliau melamar, ya udah semua dijalankan dengan Garputala. Saya cuma ikut-ikut Garputala aja, saya ikutin prosesnya, dan akhirnya sampai di acara kemarin alhamdulillah semua berjalan lancar. Walaupun kemarin itu sempat juga ya berita bahagia kami ini ada berita duka juga, almarhum neneknya anak saya yang dari almarhum suami saya itu meninggal. Jadi kami melangsungkan acara tadi jam 9, jam 13 beliau meninggal. Jadi ya mungkin yang dibungkuskan oleh istrinya, dan insya Allah di depannya mungkin ada permen manis yang akan kami dapatkan. Mohon doa buat semuanya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan bisa melewati semua ujian-ujiannya. Sekian Bang Anggi, Pak Farid. Maaf atas semuanya ya. Amin. Waalaikumsalam. Mbak Anggi nanya apa yang saja kalian dapat selama seminggu ini kan DM ke Mbak Anggi. Kalau bisa diterima, ya mau disebutkan namanya Mbak Anggi bilang kan, ya Allah Mbak Anggi gitu kan. Ya. Waktu itu Mbak Anggi mau bacain itu. Apa ya Pak? Keajaiban minggu ini. Gitu kan. Mbak Anggi baca di DM aja. Saya masih terkagum-kagum dua sahabat saya bisa bersatu ini ya, Masya Allah ya, semuanya dengan jalan Allah. Terima kasih ya Pak Ahyat, Mbak Yuli ya, kita doakan bersama Bapak Ibu semuanya, dan ya mudah-mudahan ini menjadi sakinah mawadah warohmah sampai ke surga ya, karena Masya Allah ini Mbak Yuli benar-benar bahkan untuk ketemu dengan jodohnya kita dibersamai dengan Garputala ya Mbak Yuli, ya benar-benar membawa Allah dalam perjalanan jodohnya ini, Masya Allah. Terima kasih. Baik, oke, kalau gitu Pak Farid boleh silakan dilanjutkan tema hari ini ya, nggak apa-apa tema COVID, kita ada berita baiknya dulu ya, walaupun hal-hal yang saat ini terjadi ya, mudah-mudahan itu menjadi pengingat kita ya, seperti itu. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Pak Ahyat, Mbak Yuli. Kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau berdua supaya mendapatkan keluarga sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan berkah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, mari kita mulai acara kita. Sebentar. Sudah muncul di layarnya, Mbak? Ya, sudah Pak, silakan. Oke. Kenapa kita membahas dan judulnya ini menjadi sahabat COVID? Ada beberapa teman juga yang bertanya sekaligus protes. Pak, ngapain sih kok jadi sahabat COVID? Bukankah COVID itu makhluk yang jahat gitu? Bukankah COVID itu makhluk yang tidak baik untuk kita, bahkan membunuh kita gitu? Pendapat itu benar ya, pendapat itu benar ya. Makanya kenapa kita berbicara, makanya kenapa kita mencoba untuk membahas ini. Pada dasarnya COVID itu adalah makhluk hidup ciptaan Allah. Pada dasarnya dia juga makhluk yang tidak memiliki kemampuan apapun, sama seperti manusia, sama seperti kita. Siapa yang menggerakkan? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang melemahkan? Ya Allah juga, gitu kan. Nah, kenapa kita tidak bersahabat saja? Seorang preman, sepreman-premannya orang, kalau kita baikin juga tentunya dia akan luluh juga dengan kita. Seorang penjahat, sepenjahat-penjahatnya dia, pembunuh berdarah dingin sekalipun, kalau kita dekati, kita jadikan dia sahabat, kita jadikan dia orang baik, kita dekati dengan cara-cara yang baik, insya Allah dia juga akan luluh. Insya Allah dia tidak akan berbuat jahat dengan diri kita.
Bahkan seringkali banyak cerita ada seorang penjahat kambuhan ketika sangat baik dengan orang, maka dia rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi orang tersebut. Nah, COVID juga sama seperti itu. COVID juga makhluk Allah, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Dia akan menjadi jahat atau tidak jahat tergantung bagaimana cara mensikapinya. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Dalam pembahasan kita pagi ini, kita tidak akan bahas secara teknis. Udah banyak ya membahas teknis itu. Tidak membahas juga secara medis, sudah banyak ahlinya. Saya juga bukan ahli di teknis dan di medis. Kita hanya ingin mendapatkan apa? Pandangan yang lebih positif. Baik itu pikiran kita positif, perasaan kita positif, motivasi kita positif. Sehingga apa? Ketika kita berhadapan dengan COVID, sudah tidak lagi punya pandangan bahwa dia itu makhluk jahat. Sudah lagi tidak punya pandangan bahwa dia itu sesuatu yang akan membunuh kita. Ya, makanya kita bersahabat dengan COVID. Saya hanya ingin menumbuhkan sesuatu yang positif dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, lalu nanti akan muncul sikap perilaku positif juga. Kenapa? Karena mau tidak mau kita mesti mengakui ya. Mau tidak mau kita mesti mengakui saat ini, kondisi saat ini, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Kalau dibilang chaos ya chaos, kalau dibilang acak kadut bahasanya, apa acak kadut itu ya? Tidak beraturan, memang kondisi seperti itu. Kalau dibilang struktur kehidupan masyarakat sosialnya sudah berantakan, memang iya. Perekonomian memang iya, sudah seperti itu. Bahkan kematian yang dulu itu mungkin jauh orang lain, sekarang makin dekat, makin dekat. Kemarin siang, alhamdulillah, bude saya wafat juga. Itu orang yang dekat dengan saya. Alhamdulillah beberapa orang tetangga dekat. Alhamdulillah beberapa orang teman kantor. Beberapa orang rekan yang selama ini selalu kumpul, selalu ngobrol dan sebagainya itu wafat gitu. Kalau saya buka Facebook, medsos saya, kalau saya buka WhatsApp grup, Masya Allah gitu kan, seminggu ini saja sudah ada belasan orang-orang yang saya kenal yang sudah wafat, Masya Allah. Lalu apa yang terjadi dengan diri kita? Kalau kita tidak mengolah pikiran, mengolah perasaan, mengolah sikap, yang terjadi kita akan drop, akan terjun bebas. Yang terjadi kita akan cemas, akan merasa tidak nyaman, akan merasa tidak tenang. Ujung-ujungnya apa? Karena iman kita tidak kuat, imunnya langsung turun. Kalau imun turun, nah itulah yang terjadi. Barangkali sahabat kita ini nunggu imun kita tidak kuat, makanya dia akan menggerogoti diri kita. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah. Fakta yang terjadi pada saat ini, ya. Banyak orang yang terpapar COVID. Banyak orang yang terpapar COVID, itu fakta. Termasuk diri saya sendiri pun juga pernah mengalami. Teman-teman dekat, keluarga dekat, saudara, macam-macam, famili, tetangga, banyak orang yang terpapar. Dari mana kita bisa melihat bahwa orang itu terpapar? Dari hasil rapid, misalnya tes, dari hasil tes gitu kan. Dari hasil rapid test dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, yang saya sampaikan di sini tidak mencoba untuk menentang validitas apapun, tetapi mari kita melihat dari sisi yang berbeda supaya hati kita tenang, supaya pikiran kita tenang. Kalau kita dites ya menggunakan katakanlah antigen katakan, lalu dikatakan di situ bahwa kita positif, yakin nggak bahwa itu positif karena COVID-19? Karena menurut sebagian referensi, alat tes itu konon katanya bisa mendeteksi segala jenis virus. Bukan cuma virus COVID saja. Ini informasi yang beredar seperti itu. Saya tidak akan membahas informasi dari sisi teknis, dari sisi medis. Tetapi hanya ingin mengatakan pada diri saya, belum tentu COVID juga sebetulnya kalau kita dikatakan itu positif. Bisa jadi virus yang lain. Ketika kita sedang flu, sedang salesma, sedang pilek gitu ya. Kemudian ada lendir di dalam hidung kita, kemudian kita dicolok, dites untuk rapid antigen, lalu dikatakan, oh ini positif, kenapa? Karena terdeteksi virus. Apakah yakin itu virus corona?
Kan belum tentu juga, menurut beberapa referensi. Tidak untuk kita perdebatkan di sini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa belum tentu itu virus corona. Sehingga apa? Tidak perlu cemas. Santuy aja, santai saja, gitu kan. Apalagi kalau misalnya dulu rapidnya itu antibody yang diambil darah dari sini, gitu kan. Itu ternyata bukan untuk mengetes adanya virus corona atau tidak, tetapi untuk ngetes apakah antibody kita reaktif atau tidak. Antibody kita reaktif itu berarti ada makhluk asing yang masuk ke dalam diri kita. Apakah makhluk asing itu berarti corona? Belum tentu. Belum tentu gitu loh. Bisa jadi makhluk yang lain juga. Karena apa? Flu saja itu juga disebabkan oleh virus. Menurut sebagian referensi seperti itu. Artinya apa? Ketika kita dites, ternyata itu hasilnya positif, santai saja dulu. Santai saja dulu. Kenapa? Karena itu belum tentu corona gitu, belum tentu corona gitu kan. Nah kemudian, tapi Pak, saya kan merasakan gejala. Gejalanya apa? Gejalanya gejala demam, panas, pilek, pusing kepala dan sebagainya. Bukankah flu juga selama ini seperti itu gejalanya? Ada demam, ada panas, ada pileknya, ada batuknya dan sebagainya. Apakah memang itu benar-benar karena COVID? Jangan-jangan kita flu biasa, lalu kita merasa itu karena COVID, lalu apa? Blek, mental kita jatuh. Lalu kemudian blek, apa yang terjadi? Kita drop disitulah yang akan menyebabkan imun kita itu tidak akan baik. Sehingga apa? Ketika datang corona yang sesungguhnya, kita tidak bisa menahan itu menjadi menjadi sehat untuk diri kita. Nah, Bapak Ibu, Pak, tapi kan saya juga merasakan bahwa penciuman itu hilang gitu lah. Kehilangan penciuman, bahasa ini saya nggak ingat, kemarin belajar dari teman saya ada bahasa medisnya. Ternyata penyebab penciuman hilang itu belum pasti cuma corona, atau ada juga yang lain yang bisa menyebabkan penciuman kita hilang. Ada juga, coba Bapak Ibu browsing gitu kan, penciuman hilang itu penyebabnya apa? Belum tentu semata-mata karena corona, karena ada yang lain juga. Ada yang lain juga yang bisa menyebabkan kita itu kehilangan penciuman. Jadi kalau kehilangan penciuman jangan langsung konotasi jalan COVID, corona. Enggak mesti seperti itu. Santai, sehingga apa? Kita bisa terjaga imunnya, terjaga pikirannya tetap positif. Pikirannya tetap positif, seperti itu. Pak, tapi kan sekarang ini anosmia ya, anosmia, kehilangan penciuman. Terima kasih Ibu Sumiati. Anosmia. Saya kemarin dikasih tahu sama teman. Dia tanya, Pak, anosmia itu berapa lama sih? Saya bilang anosmia itu apa? Lalu saya browsing, anosmia, oh kehilangan penciuman. Saya buka lagi penyebabnya apa? Oh ternyata banyak penyebabnya, bukan cuma semata-mata COVID, semata-mata corona. Jadi hayo berpikir, buka wawasan, buka pikiran kita supaya kita merasa tenang, merasa nyaman. Kita lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Pak, tapi kan angka positifnya cenderung naik. Kenapa angka positif cenderung naik? Karena tesnya dibanyakin. Supaya angka positifnya tidak naik, nggak usah dites, nggak usah ada rapid test, nggak usah ada antigen, nggak usah ada PCR, nggak akan ada itu angka positif naik. Ini kalau kita mau pakai cara gila-gilaan gitu ya, cara preman-premanan gitu. Kenapa semakin naik? Kita kan melihat angka naik, jadi waduh, ya Allah. Untuk ujungnya apa? Imun kita yang menjadi turun, tidak kuat lagi imun kita. Kalau mau pakai cara yang cara preman itu apa ya? Cara gampang-gampangan ya, cara yang nggak cerdas, nggak pinter, stop itu semua tes-tesan itu, nggak usah ada tes. Itu pasti nggak akan ada angka kenaikan. Ya, ini cara-cara yang cara-cara yang ya nggak ilmiah lah katakan gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, yang saya sampaikan tadi itu bukan berarti mematahkan ilmu para ahli teknis medis, tidak. Saya semata-mata hanya ingin menyampaikan ternyata penyebab dari apa yang kita rasakan itu bukan semata-mata COVID. Bukan semata-mata, banyak sekali penyebab yang lain. Kalau kita sudah memahami itu, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, perasaan kita tenang, insya Allah imun kita akan tetap kuat. Kalau imun kita kuat, maka apa? Apapun makhluk asing yang masuk ke dalam diri kita, maka tidak akan berpengaruh terhadap
diri kita. Tujuannya cuma itu ya. Tujuannya cuma itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita ini, orang kita ini, kita termasuk orang yang tidak pernah mau menyaring informasi. Tidak pernah mau memfilter informasi yang masuk ke dalam diri kita. Semua tuh diambil, dan kita merasa bahwa itu semua benar. Padahal tidak mesti semuanya benar. Tidak mesti semuanya benar, ya, seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Faktanya beberapa orang wafat. Ini kenapa saya mengatakan dengan menggunakan kata beberapa, tidak banyak. Sekarang begini, faktanya jumlah mereka yang sembuh dengan jumlah mereka yang wafat itu jauh banget gapnya. Bahkan bisa jadi yang sembuh itu 1000 orang, yang wafatnya satu di antara 1000. Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat. Banyak orang yang beberapa orang wafat. Kita bicara angka dulu, gitu. Bicara angka dulu. Beberapa orang wafat. Coba bandingkan ya angka yang wafat dengan angka yang sembuh itu perbandingannya luar biasa, masih sangat jauh lebih banyak mereka yang sembuh daripada yang wafat. Tetapi seperti orang kebanyakan, termasuk diri saya juga, kadang-kadang kita fokus pada angka yang wafat ini. Waduh, jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti saya wafat, kemudian waduh langsung turun lagi imunnya. Kalau sudah turun imunnya, maka ketahanan tubuh kita itu juga tidak akan menjadi lebih baik. Ini kita baru bicara angka loh ya. Angka yang wafat dibandingkan dengan angka yang sembuh. Di medsos, di HP ini, buka Facebook, berita duka. Buka WA grup, berita duka. Buka macam-macam berita duka. Jujur saya tanya kepada Bapak Ibu teman-teman semua, ada nggak di dalam medsos kita itu berita alhamdulillah yang sudah sembuh sekian banyak, alhamdulillah sembuh sekian banyak? Kan hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Jadi kita tidak pernah mendapatkan informasi berapa yang sembuh, ya. Tidak mendapatkan informasi berapa yang bisa recovery. Yang kita dapatkan cuman adalah apa? Cuman meninggal gitu. Ujungnya kita panik gitu. Ujungnya kita panik gitu. Itu yang terjadi. Karena tidak pernah ada berita alhamdulillah saya sudah recovery, sudah sehat di medsos. Nggak ada. Yang ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ada saya bersaksi dia orang baik. Jadi seolah-olah dunia ini dipenuhi dengan orang yang wafat, padahal angka statistik yang sesungguhnya orang yang sembuh dari COVID itu jauh lebih banyak. Bisa jadi 1 meninggal 1000 sembuh. Tetapi ini kita tidak pernah sadari. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat yang wafat itu sendiri. Ya, yang wafat itu sendiri. Apakah benar orang yang wafat itu karena COVID-19? Belum tentu. Belum tentu. Percaya, belum tentu. Ya. Kejadian kan sering terjadi di masyarakat kita. Orang ribut. Kenapa? Orang dinyatakan meninggal karena COVID, giliran keluar hasil tesnya ternyata negatif. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Belum tentu mereka wafat tuh karena COVID. Belum tentu. Jadi ketika mendengar seseorang wafat, jangan langsung diasosiasikan bahwa karena COVID. Kemudian kita mesti jadi panik, kemudian kita mesti jadi turun imunnya. Itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Drop balik lagi ke diri kita sendiri. Bapak Ibu kalau nggak percaya, saya dapat kemarin kiriman berita di Bandung ya. Apa taman pemakaman Cikadut atau apa gitu ya. Itu ada di televisi. Baru-baru ini ada apa? Ada pemindahan jenazah ratusan orang dari TPU khusus COVID dipindahkan ke TPU biasa. Kenapa seperti itu? Karena ternyata setelah Cikadut betul. Pemakaman Cikadut. Jadi itu kuburan digali lagi, jenazahnya dipindahkan dari pemakaman COVID pindah ke pemakaman umum. Kenapa? Karena ternyata setelah yang bersangkutan almarhumah itu dikubur, hasil tesnya keluar, itu dinyatakan negatif. Jumlahnya ratusan ternyata. Bukan cuma 1-2 orang, ratusan. Jadi ini adalah fakta, yang meninggal itu belum tentu karena COVID.
Ibu Leli ya, dipindahkan ke Nagrok, Masya Allah. Belum tentu COVID. Jadi kalau ada yang wafat ya sudah, itu wafat seperti biasa gitu ya. Nanti kita bahas tentang wafat ini, apa makna wafat COVID ini untuk kita. Jadi jangan cemas Bapak Ibu. Jangan-jangan ya, mereka yang wafat benar-benar karena COVID juga, itu juga sebagian besar itu karena komorbid, penyakit bawaannya. Bisa jadi ada diabetesnya, ada stroke-nya, ada serangan jantungnya, gitu kan. Lalu tiba-tiba drop gara-gara kena COVID, meninggal, beliau wafat. Bisa jadi karena itu. Ada yang memang sehat walafiat, ada, yaitu memang sudah takdirnya wafat karena Allah sudah mewafatkan dia. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, saya tidak membantah urusan teknis, tidak membantah urusan medis. Saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman semua, ketika ada orang wafat, dinyatakan wafat oleh COVID, lihat angkanya, antara yang wafat dengan yang sembuh, berapa perbandingannya, supaya hati kita tenang. Ketika dia wafat, apakah betul karena COVID? Belum tentu juga. Cari informasi-informasi yang lebih positif. Supaya apa? Hati kita itu menjadi lebih tenang. Cari informasi lagi. Apakah yang wafat itu punya komorbid atau tidak? Kalau ternyata punya, ya alhamdulillah. Artinya apa? Berarti memang ada penyakit bawaannya juga. Kalau kita tidak ada penyakit bawaan, alhamdulillah. Tapi kalau wafat juga kita, ya memang sudah takdirnya wafat. Seperti itu. Sehingga apa? Menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, menjadi tidak panik. Kalau kita tenang, nyaman, aman, bahagia, imunnya naik. Kalau imunnya naik, maka kita juga insya Allah jauh lebih sehat lagi. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Faktanya saat ini, banyak informasi yang berseliweran yang tidak jelas. Mesti kita akui. Di mana? Di sini, di medsos, bahkan sekarang media-media mainstream pun juga sama seperti itu. Lebih kurang juga sama. Ada yang mengatakan ini konspirasi, ada yang mengatakan ini adalah genosida, pemusnahan manusia. Ada yang mengatakan itu virusnya ada chipnya, bisa mengubah pikiran, DNA manusia. Macam-macamnya seperti itu. Macam-macam seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa corona itu sebetulnya tidak ada. Lalu apa yang muncul informasi, cara pengobatannya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana, mesti minum ini, minum itu, pakai ini, pakai itu. Ujung-ujungnya kita sendiri yang bingung mau pakai yang mana. Mau pakai yang mana? Pengalaman saya ketika saya mengatakan bahwa saya ini terkena COVID, alhamdulillah. Terima kasih. Banyak sekali teman-teman rekan handai tolan mengatakan mesti minum ini Pak, mesti minum minimas, mesti minum ini rit dan sebagainya. Masya Allah, terima kasih, alhamdulillah begitu banyak orang yang memperhatikan diri kita. Tetapi semua itu harus kita saring dengan cara yang baik. Semua itu mesti kita filter mana yang cocok untuk diri kita. Ada dua kali kejadian, termasuk bude saya wafat, itu juga salah satunya adalah mohon maaf barangkali karena faktor berobat yang tidak tepat. Ini muncul di medsos juga. Oh itu kalau terkena COVID sedang isoman, minum saja vitamin C dosis tinggi yang 1000 mili. Banyak menganjurkan. Nah kalau kita nggak nyaring dan kita tidak tahu dengan diri kita sendiri, main minum aja itu 1000 cc 1000 mili. Yang terjadi apa? Lambungnya kena. Lambungnya bermasalah, padahal barangkali beliau ini punya penyakit tidak tahan lambungnya dengan zat-zat yang bersifat asam seperti itu. Bude saya juga demikian. Kemarin itu minum vitamin C barangkali berlebih, lalu naik asam lambungnya naik, menekan ke paru-paru, kemudian merasa sesak karena tidak bisa ditangani di rumah sendiri, lalu masuk rumah sakit. Cuman 2 hari wafatnya beliau. Bisa juga ginjalnya yang kena dan sebagainya. Kita ingin berobat, menjaga diri kita supaya terlindung dari COVID, malah justru menimbulkan penyakit baru. Gara-gara apa? Kita sendiri tidak memfilter itu. Mana obat yang cocok untuk diri kita, mana yang tidak cocok untuk diri kita. Nah ini yang harus kita lakukan dengan baik. Banyak informasi yang banyak ini justru akan membuat kita itu nggak tahu persis mana yang benar. Mana yang benar, mana yang nggak benar. Kita jadi kehilangan arah yang ujung-ujungnya cuma jadi panik gitu ya.
kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan, bahkan kehilangan kepercayaan dengan pemerintah. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk membuat negara ini jadi nggak karu-karuan seperti sekarang. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak memfilter itu. Ini faktanya di dalam kehidupan sekarang itu ya seperti itu. Yang terjadi apa? Karena kita tidak bisa memfilter. Ujungnya apa? Kita resah, gelisah, cemas, memikirkan hal-hal yang belum tentu benar. Ujungnya suuzon. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita stres. Imun kita turun dan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ini baru kejadian kemarin dengan teman saya. Beliau wafat karena COVID. Nggak tahu juga. Tapi kejadian yang pastinya seperti ini. Beliau kena COVID, isoman. Pada saat beliau isoman, orang tuanya wafat. Beliau tinggal di Bogor, kemudian orang tuanya tinggal di Sumedang. Orang tuanya wafat. Ini cerita dari keluarganya, saya mendapatkan seperti itu. Karena beliau isoman, beliau tidak bisa menjenguk ayahnya yang wafat di Sumedang. Akhirnya apa? Kepikiran terus. Kepikiran terus, mungkin merasa berdosa, atau merasa tidak enak, atau apapun perasaan itu, karena pada saat ayahnya wafat, beliau tidak bisa datang. Ujungnya apa? Beliau drop dan dia pun wafat. Hanya selang seminggu. Allahu Akbar. Jadi balik lagi ya, ayo Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita pelajari pada pagi hari ini. Kalau nanti sedikit lewat dari 7:30 nggak apa-apa ya Mbak Ani ya, Bapak Ibu ya, karena memang ini cukup penting lah ya. Cukup penting gitu kan. Nah, apa yang mesti kita lakukan kalau seperti ini? Mari kita kembali kepada keimanan kita. Imun itu mesti dijaga, tetapi imun itu tergantung iman kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, lalu bagaimana memaknai pandemik ini? Memaknai pandemik ini supaya hati kita bisa menjadi tenang. Ya. Supaya hati kita bisa menjadi nyaman, tidak gelisah, tidak panik. Karena balik lagi saya jelaskan tadi, ketika kita gelisah, cemas, resah, panik, yang terjadi imun kita itu akan drop. Kalau imun kita drop, nah ya itu mudah sekali penyakit apapun, bukan cuma COVID, apapun penyakitnya akan sangat mudah menyerang diri kita. Supaya imun kita tetap terjaga, tingkatkan dulu iman kita. Yang pertama, kuncinya, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada ajaran Islam yang paling mendasar. Kita coba melihat konsep dasar dari masalah, konsep dasar dari persoalan. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah, setiap orang itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Itu pasti. Ketika kita ini dinyatakan sebagai seorang manusia, makhluk hidup, itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak akan diberi kasih ujian. Cuman bentuknya saja yang tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Nah, sekarang ini ketakutan, takut dengan COVID ya. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Cobaan dari Allah itu bentuknya banyak. Ada kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, macam-macam. Di bahasa Al-Quran. Nah, sekarang yang sedang diujikan kepada kita itu apa? Ketakutan. Tapi mari kita lihat bahasanya. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, sedikit ketakutan. Saya ingin menegaskan di situ. Kenapa dikatakan sedikit? Jadi apa yang dicobakan, diujikan oleh Allah itu enggak banyak, cuma sedikit saja. Hanya saja kitanya yang tidak menyadari itu jadi panik, seolah-olah dunia ini runtuh, seolah-olah dunia ini sudah kiamat, seolah-olah ini sesuatu yang akan membuat hidup kita ini bakal berakhir dengan serta-merta. Padahal Allah mengatakan ini sedikit ketakutan. Tidak banyak. Ayo kembalikan kepada keimanan kita.
Ayo kembalikan kepada Allah, kepada tuntunan Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW, melalui Al-Quran. Kita pasti diuji, semua itu kita pasti diuji. Siapapun itu, apapun golongannya, apapun bentuknya, apapun pangkatnya, jabatannya, apapun kekayaannya, pasti diuji. Yang membedakan itu cuma jenis ujiannya saja, seperti apa bentuknya. Nah, kalau sekarang kita diberikan ujian dalam bentuk ketakutan pandemik ini, ingat, Al-Baqarah 155, sedikit saja ternyata. Ya kalau kita bicara sedikit saja, ternyata tadi juga kita bahas ya, jumlah yang meninggal dengan jumlah yang sehat, banyakkan mana gitu ya. Banyakkan mana jumlah yang meninggal dengan jumlah yang sehat. Ternyata yang meninggal sedikit saja. Kalau kita menghitung hanya sebatas angka statistik, walaupun kematian itu bukan statistik. Tidak boleh kematian dianggap sebagai semata-mata hanya angka statistik, itu tidak boleh. Tapi dalam rangka kita menguatkan hati kita, bandingkan angka yang sembuh dengan yang wafat. Kemudian yang kedua, yang wafat itu apakah benar semuanya COVID? Ternyata ada ratusan orang yang wafat bukan karena COVID, yang dipindahkan dari kuburan Cikadut ke kuburan yang umum yang lainnya gitu. Maknanya apa? Ternyata memang sedikit ya. Yang sembuh banyak, yang bisa recovery banyak, jumlahnya jutaan. Yang meninggal tidak akan sebanyak yang recovery. Itu makna sedikit seperti itu. Jadi tenang aja. Loh, kok bisa tenang, Pak? Lah, Al-Baqarah 155, Al-Quran yang bicara, Allah yang menjamin kita, nggak banyak. Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, masa kita nggak percaya? Ya. Giliran orang lain yang ngomong, misalnya mohon maaf dengan tanpa mengabaikan, mengecilkan peran-peran para anggota medis, dokter dan sebagainya. Giliran mereka yang ngomong kita percaya, tapi giliran Allah yang ngomong kita nggak percaya. Seperti itu. Kenapa? Giliran orang yang ngomong, medis, pemerintah, atau siapapun, atau pejabat, kita langsung percaya, kita langsung takut. Giliran Allah yang ngomong, kita nggak pernah percaya. Bahkan ada yang nyeletuk begini, lu itu, Rid, katanya, lu itu orang Islam, gua udah kasih tahu tentang neraka, dijelasin neraka di Al-Quran, lu tenang-tenang aja hidupnya. Tapi giliran lu gua jelasin sedikit tentang corona, lu udah kalang kabut. Dijelasin tentang corona, lu kalang kabut. Lu panik, lu cemas. Gua udah jelasin tuh tentang neraka, tentang siksa kubur, lu tenang-tenang aja hidupnya. Itu bahasa teman saya seperti itu. Itulah kita. Kalau yang ngomong manusia kita lebih percaya, yang ngomong Allah kita malah nggak percaya. Makanya imannya balikin. Imannya kembalikan lagi. Supaya apa? Supaya imunnya itu kembali menjadi kuat. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Siapa tadi yang dikatakan di sini, kan dikatakan ya di 155-nya, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dilanjutkan 156-nya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita tuh diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Sang Maha Penciptanya. Hidup itu kan cuma begitu, datang ke dunia, Allah menciptakan, suatu saat kita kan balik lagi ke Maha Penciptanya. Gampangannya, entengannya begini saja lah, kita sebagai anak orang tua kita merantau, kita mau balik ke orang tua kita, kembali pulang dari perantauan, mirip-mirip seperti itu. Betapa kita semangatnya pulang dari perantauan, pulang kampung, ingin ketemu dengan orang tua kita. Kenapa? Yang namanya mudik itu, orang baksa apapun yang terjadi. Ya, dilarang mudik, dicegat di sana, di sini. Tetap aja pengen mudik. Kenapa? Karena ada rasa rindu ketemu orang tua. Kepingin ada perasaan termotivasi yang begitu tinggi. Supaya ketemu orang tua. Itu ketemu manusia, ketemu Allah. Kita berasal dari Allah, diajak balik lagi ke Allah. Takut kita, takut mati kita. Misalnya seperti itu. Bukankah kita di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan Allah, bahkan balik kepada Allah. Kenapa kita mesti takut? Kadang-kadang saya juga manusia biasa, masih muncul rasa takut juga. Tidak berarti sok jagoan ngomong begini gitu. Tidak juga. Manusia itu biasa. Ya, ayo makanya kita belajar. Kuatkan lagi iman kita.
bahwa hidup kita itu sangat mudah. Kita akan diminta kembali kepada Allah, diminta kembali kepada Sang Maha Pencipta. Wong kita balik pulang kampung aja ketemu orang tua, bangganya, senengnya, motivasinya begitu kuat, apalagi kita ketemu dengan Allah yang akan memberikan jaminan surga. Cuman persiapannya apa? Itu saja persoalannya. Ya, persoalannya apa? Lalu yang kedua, konsep dasar masalah. Ya. Allah itu menguji kita, menguji seseorang itu sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 28. Nah, kalau kita tidak sanggup menghadapi corona, Allah nggak akan kasih. Allah nggak akan kasih ujian corona kepada diri kita. Allah Maha tahu dengan kekuatan kita, dengan kesanggupan diri kita. Kalau kita ya, termasuk saya, itu dinyatakan oleh Allah tidak akan sanggup menerima cobaan dalam bentuk corona, maka kita tidak akan dihinggapi corona. Percaya ya. Karena apa? Karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa banyak orang kena corona lalu sembuh? Karena Allah tahu dia sanggup, tubuhnya sanggup, badannya sanggup. Sehingga apa? Sembuh gitu loh. Sehingga itu dia tuh sembuh. Pak, kenapa ada yang wafat? Nanti di akhir akan saya jelaskan. Kenapa ada yang wafat? Di akhir akan saya jelaskan. Ya. Jadi Allah itu nggak akan memberikan corona ke kita, corona nggak akan hinggap ke kita kalau kita tidak akan sanggup menghadapi corona itu. Jadi boleh berbangga lah yang kena corona itu. Berarti Allah memilih kita sebagai orang yang sanggup mendapatkan corona. Jangan sedih, justru alhamdulillah. Justru berbangga. Kenapa? Kita ini makhluk pilihan Allah yang diberikan cobaan dalam bentuk corona. Dianggap sanggup. Kalau nggak sanggup kita nggak akan dikasih corona. Ya, nggak akan dikasih corona. Pakai aja dalil yang ini. Sehingga apa? Kita tenang. Ya. Kita tenang. Misalnya gini, kita lagi sehat, belum pernah kena, alhamdulillah. Berarti Allah belum Allah melihat bahwa kita nggak sanggup dapat corona. Ya sudah, selesai. Tapi kalau kita dikasih corona, ya berarti Allah tahu bahwa kita akan sanggup. Oh, kalau itu saya akan sembuh. Kan lebih enak cara berpikirnya seperti itu. Berarti saya akan sembuh. Berarti saya bisa recovery nanti. Berarti saya akan termasuk orang-orang yang sanggup. Masya Allah, Allah tuh memberikan apapun kepada kita, pasti yang terbaik untuk kita pada saat itu. Ya, berpikirnya gitu, perasaannya seperti itu aja. Jangan berperasaan yang dikacaukan oleh info-info yang nggak jelas tadi. Gitu. Lalu, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ini Allah yang ngomong loh. Setiap persoalan pasti ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada solusinya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusran. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Ingat loh tadi, sedikit ketakutan ayat 155 Al-Baqarah. Tidak yang At-Talaq ayat 7 Allah mengatakan melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Sekedar itu kan seolah-olah cuman seujung kuku, cuman seupil, cuman sedikit saja gitu kan. Lalu ayat berikutnya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Artinya apa? Allah berikan solusi di situ. Allah berikan kunci jawaban dari persoalan kita itu. Kalau kita sudah memahami ayat ini, apa nggak tenang? Kenapa kita jadi nggak tenang hidup kita? Makanya balikin lagi ke Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan kita, persoalan kita. Allah juga yang akan memberikan obatnya dari penyakit yang diberikan kepada diri kita. Balik Allah lagi, selesai. Iman. Kalau iman itu kita sudah kuat, maka yang terjadi imunnya itu juga pasti akan bertambah naik. Nah, ini yang berikutnya, konsep dasar dari masalah. Jadi, semua orang pasti dikasih masalah. Satu. Yang kedua, masalah itu pasti ada solusinya. Yang ketiga, masalah itu kalau kita sanggup, kalau kita nggak sanggup nggak akan dikasih masalah. Ya, nggak akan dikasih masalah, apapun itu bentuknya. Gitu. Ya, dulu kita pernah membahas tentang ini detail banget, dan saya di sini tidak akan bisa detail karena waktunya memang tidak cukup tentang masalah. Gitu ya.
Kemudian yang berikutnya, konsep dasar masalah. Kalau kita ditimpa oleh satu persoalan, satu musibah, satu bencana, penyebabnya cuma dua, Bapak Ibu. Yakin aja, penyebabnya cuma dua. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau kita ditimpa persoalan, maka penyebabnya bisa jadi gara-gara dosa kita di masa lalu. Gara-gara dosa kita di masa lalu. Makanya ada sebagian yang mengatakan ketika corona ini mengganas menjadi satu pandemik, bisa jadi ya selama ini taubat kita itu kurang kenceng. Kita tahu kita ini orang yang punya dosa begitu banyak, dosa kita itu bertumpuk, maksiat kita itu banyak banget. Lalu muncullah pandemi corona mengganas akhir-akhir luar biasa. Bisa jadi gara-gara taubat kita itu kurang kenceng, gara-gara taubat kita itu belum taubatan nasuha, bisa jadi gara-gara taubat kita itu kurang serius, maka Allah berikan cobaan yang lebih kencang lagi supaya apa? Supaya taubat kita jadi benar-benar lebih serius. Supaya taubat kita benar-benar meminta kepada Allah taubatan nasuha yang benar-benar paling besar. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ketika persoalan muncul, musibah muncul, bencana muncul, lihat, itu gara-gara dosa kita di masa lalu. Kalau kita mengatakan saya nggak punya dosa, apa di masa lalu perasaan benar-benar aja, bersih-bersih aja, berarti Allah sedang memberikan ujian untuk kenaikan kelas. Ada lagi yang mengatakan, kenapa corona ini ada? Kenapa corona ini muncul? Bisa jadi gara-gara ibadah kita itu belum cukup kemarin. Karena kondisinya lapang, kondisinya enak, kondisinya semuanya aman-aman aja, sehingga kita tidak mengingat Allah dengan serius. Dikasih corona, dikasih pandemik, dikasih cobaan seperti ini, supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan ibadah kita menjadi lebih kencang lagi. Kenapa kita mesti meningkatkan ibadah? Kita akan naik kelas. Kita sekolah, naik kelas, atau pindah semester, atau masuk perguruan tinggi, ini yang lagi rame nih sekarang, lagi milih-milih sekolah. SD masuk SMP, SMA, SMA, perguruan tinggi. Bukankah itu ada ujian? Ujian masuk perguruan tinggi, ujian akhir semester. Kenapa ada ujian? Ujian itu dilakukan supaya kita bisa naik kelas. Kalau kita nggak ikut ujian, nggak akan naik kelas. Ya seperti itulah juga ujian hidup kita. Seperti itulah persoalan hidup kita juga. Jangan-jangan corona ini nanti akan memberikan apa? Memberikan kenaikan kelas untuk kita. Ya, seperti itu. Ada hadisnya nanti di belakang sekalian kita bahas. Ya, jadi kalau kita punya persoalan, punya musibah, punya bencana, cuma dua kuncinya. Jawabannya cuma dua. Bisa jadi karena dosa masa lalu, ayo tobat yang kencang, minta ampun sama Allah. Segera minta ampun sama Allah. Atau karena kita akan naik kelas, naik derajat, naik level, apapun itu levelnya. Ya, apapun itu levelnya. Cuma dua itu saja. Tidak ada di luar ini. Jadi santai aja, tenang aja. Aduh, kena corona, bertobat. Jangan-jangan lu punya dosa. Ya, alhamdulillah. Kena corona, saya nggak punya dosa perasaan. Biasanya kan suka begitu. Oh, berarti kamu bakal naik kelas. Ya sudah, tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan ibadahnya. Sesederhana itu, ya, supaya imun kita naik. Supaya imun kita naik, imannya ini yang kita benerin. Kalau iman kita bener, alhamdulillah, itu semua tuh spinat lah, kacang itu. Beres lah, imun tuh pasti otomatis juga akan naik gitu ya. Aduh, tinggal 10 menit lagi nih Mbak. Bapak ya, lewat dikit. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Bahkan ada juga yang corona wafat. Nggak semuanya recovery. Nah sekarang kalau kita bahas yang wafat, yang meninggal benar-benar karena corona. Kan tadi saya katakan yang wafat itu belum tentu karena corona juga. Jadi karena yang lain juga. Ada juga yang seperti itu. Kalau ternyata kita wafat, mohon maaf, supaya lancar nggak batuk, saya minta waktu 1 detik Mbak minum. Saking semangatnya tenggorokan saya jadi agak nggak pas. Kalau kita wafat gara-gara corona, ada satu hadis riwayat Bukhari nomor 3474 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah taun, wabah, ya. Lalu beliau mengabarkan aku bahwa taun atau wabah itu adalah sejenis siksa
yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Rahmat bagi kaum muslimin. Ingat ya. Menjadi siksa kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Kita muslimin bukan? Ya, kita muslimin bukan. Berarti apa? Kita dikasih rahmat sama Allah. Tenang, enak banget kan dikasih rahmat dalam bentuk taun, dalam bentuk wabah, dalam bentuk corona. Dan tidak ada seorang pun yang menderita taun, lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah, melainkan karena Allah telah mentakdirkannya kepadanya. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Masya Allah. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak, adik, rahimakumullah. Masih mau cemas? Masih mau panik? Masih mau resah gelisah? Masih mau gundah gulana dengan pandemik ini? Allah jelaskan semua, Al-Qur'annya ada, hadisnya juga ada. Sekiranya kita wafat sekalipun, insya Allah itu akan mendapatkan pahala sebagai orang yang mati syahid. Mati syahid. Hadis riwayat Bukhari yang jelas pasti sahih. Dan Allah memberikan taun ini sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Rahmat untuk kita. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan seperti ini, sejak kapan Rasulullah tidak jujur, saya tanya. Sejak kapan Rasulullah berbohong? Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi ada penjelasan di hadis ini, penjelasan seperti ini bahwa kita yang terkena COVID, kemudian kita sabar, kita menjalankan prokes, menjalankan isolasi mandiri, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita kemudian apalagi menjalankan semua yang sudah diperintahkan oleh siapapun, pemerintah kah, oleh medis kah, kita berobat, lalu kita sabar, lalu kita sadar juga bahwa ini semata-mata karena Allah. Tadi kan jelas, dasar-dasar persoalan itu apa saja, masalah apa saja, gak mungkin, macam-macam lah seperti itu. Ditegaskan oleh hadis ini, kita sembuh insya Allah akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Kalaupun kita itu wafat, ya, insya Allah juga akan dianggap sebagai wafat yang syahid juga. Allahu Akbar. Yang kedua, ini taun ini sebagai apa? Sebagai rahmat. Rahmat untuk siapa? Kita sebagai kaum muslimin. Allah mengirimkannya sebagai azab kepada siapa? Wallahu a'lam. Kepada siapa? Entah. Menjadi siksa bagi siapa? Wallahu a'lam. Kita enggak mau suuzon juga gitu kan. Enggak mau suuzon juga. Tapi yang pasti di hadis ini dikatakan hal itu, Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Rahmat bagi kaum muslimin. Kalau kita mengaku sebagai kaum muslimin, berarti itu rahmat buat kita. Hayo, masih mau cemas. Hayo, masih mau resah. Hayo, masih mau gelisah. Hayo, masih mau gundah gulana. Padahal ini Allah sedang memberikan rahmat. Kenapa kita cemas? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita gundah gulana? Karena kita belum tahu ilmunya. Kalau kita sudah tahu ilmunya seperti ini, ya sudah. Pak, ternyata bisa mati wafat, matinya mati syahid. Insya Allah berdasarkan siapa? Berdasarkan hadis. Ini kan nggak mungkin Rasulullah kebohong. Pasti jujurnya. Gitu kan. Pasti jujurnya. Gitu lah. Allahu Akbar, Masya Allah, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf ya kalau suara saya agak kenceng, menggebu-gebu bersemangat. Kenapa? Karena memang apa ya, termotivasi banget gitu untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Lalu yang terakhir dalam pemahaman ini, belum terakhir nanti kuncinya ya, masih ada. Rahasia cintanya. Allah itu kenapa sih memberikan apa namanya, cobaan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah itu ngasih cobaan taun kepada kita itu ngajak kita untuk apa? Tobat. Untuk kita itu bertobat kembali kepada Allah. Kita itu sudah lari jauh dari jalan Allah. Kita sudah lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Allah. Kita sudah lebih percaya kepada medsos daripada Al-Quran. Kita sudah lebih percaya kepada media mainstream daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu kita, itu semua kita seperti itu. Termasuk saya juga seperti itu. Sudah kejauhan kita lari. Sudah kejauhan kita menyimpang, sudah kejauhan kita melenceng dari jalan Allah. Allah ngasih ini supaya kita kembali ke jalan. Dan Allah berikan jaminan, kalau kita balik ke jalan Allah, Allah tutupi kesalahanmu. Dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surganya ini apakah surga dunia, kenikmatan kita di dunia, atau surga Jannatun Naim yang benar-benar ada di akhirat kelak? Kan itu janji Allah. Nah, kita masih lebih yakin percaya sama, mohon maaf, manusia siapapun itu ngomongnya, apalagi kalau pejabat misalnya, apalagi kalau ahlinya, profesor, doktor, kita lebih percaya mereka daripada Al-Quran. Kita sudah jauh meninggalkan Al-Quran, kita sudah jauh meninggalkan ajaran Islam. Ayo balik. Iman, tingkatkan iman, maka imun otomatis akan naik. Tingkatkan iman, maka imun otomatis akan tinggi sekali. Dan imun inilah yang akan menjaga secara fisik apa? Diri kita, kesehatan kita, ya. Sesederhana itu hidupnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita bahas dasar-dasar pemikirannya, filosofinya, fakta-faktanya. Lalu apa ikhtiarnya? Jadi bukan berarti bahwa setelah kita tahu konsep atau filosofi masalah apa, kemudian kita tahu apa namanya pemahaman-pemahaman tentang persoalan, tentang musibah, tentang tauhid, lalu kita diam, enggak juga, enggak boleh seperti itu. Kita mesti melakukan ikhtiar. Ada dua ikhtiar, ikhtiar batiniah, ikhtiar lahiriah. Dan kalau kita menjadi orang muslim yang baik, ingin menjadi seorang mukmin yang baik, prioritaskan, utamakan ikhtiar batiniah dulu, baru lahiriah. Ya, utamakan seperti itu. Nah, saya berikan tips-tips, ini juga bukan dari saya, tapi saya juga mendapatkan banyak dari teman-teman. Yang pertama, bagaimana ikhtiar batinnya? Tingkatkan ibadah ritual. Sholat wajibnya berjamaah. Pak, enggak sekarang kan nggak boleh di masjid, ya sudah berjamaah di rumah. Paling tidak apa? Di awal waktu azan langsung siap-siap. Jangan azan jam 12, sholatnya setengah 3. Tidak seperti itu. Jangan-jangan gara-gara itu makanya ada to'un. Jangan-jangan gara-gara itu makanya kita mendapatkan corona seperti ini. Tingkatkan ibadah ritual kita. Makin kencang. Sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, sedekahnya, kemudian apalagi itu baca Quran, tausiahnya, ikut kajian-kajian seperti ini, dimanapun kajian. Sekarang banyak sekali kajian. Yuk ikutin yuk. Ikutin yuk. Ya, entah kita aktif, entah kita hanya sekedar menjadi seorang pendengar, seorang pemirsa saja, tidak masalah. Kita dapetin berkahnya dari majelis-majelis ilmu yang seperti itu. Tingkatkan ibadah. Yang kedua, Quranic immunity. Kalau kami, teman-teman di komunitas MR, Market Rezeki itu pasti tahu. Dengan konsep Garputala, Quranic immunity. Nanti bisa join ke grupnya yang Mbak Anggi, ya, Perita Channel. Di situ nanti bisa di-share bagaimana cara-cara yang Garputala. Nah, saya kemarin dapat juga dari ya, Ustadz Adi Hidayat doanya. Ini boleh di screenshot kah, atau mau difoto, atau mau dicatat, silahkan gitu ya. Ini silahkan pergunakan, silahkan pakai. Alhamdulillah sih, insya Allah saya menggunakan ini semua. Dan alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada saya. Dari uah itu apa? Yang rumusnya, resep doanya. Satu, baca surat Al-Isra ayat 82. Baca itu. Yang kedua, baca surat Al-Anbiya ayat 83-84. Setelah membaca dua surat ini, tiga ayat ini, lalu kita berdoa pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Bacakan doa ini dengan sepenuh hati, dengan penuh kehusuan. Lalu setelah itu ditutup dengan Al-Fatihah, ya, ayat 1 sampai ayat 7. Gampang.
Al-Isra 82, Al-Anbiya 8384, lalu kita doa yang tadi, ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Habis itu pakai Al-Fatihah. Silahkan baca ini, ya silahkan baca ini. Lakukan secara rutin, ya, apalagi kalau sepertiga malam terakhir, lakukan terus, insya Allah Allah akan pasti mengabulkan doa kita. Ada lagi nih dari referensi lain, ya. Referensi lain seperti ini boleh dicoba juga, boleh dilakukan, dan saya memang melakukan juga. Ya. Saya menggunakan Garkutala yang awal tadi, kemudian yang ini yang dari Uwah juga, insya Allah ya kita lakukan. Ambil air mineral, ya, lebih baik yang masih segel, Aqua atau apapun mereknya, gitu ya. Kemudian bacakan ayat kursi 1 kali, bacakan Sayyidul Istighfar, kalau nggak bisa Sayyidul Istighfar ya istighfar biasa, Astagfirullahaladzim 5 kali, lalu baca sholawat 5 kali, doa Nabi Yunus 5 kali, Al-Fatihah 1 kali. Ya. Semua doa itu dibaca dengan zahar. Zahar itu bersuara, terdengar suaranya minimal oleh telinga kita. Lalu pada saat, maaf saya ambil airnya dulu. Pada saat kita membaca doa tadi, airnya di dekat kita, ya. Supaya apa? Supaya suara bacaan doa itu terdengar oleh air. Ini ada teorinya, teori yang penelitian Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto itu mengatakan bahwa air itu ternyata bisa mendengar apa? Suara-suara yang baik. Ketika didengarkan suara yang baik, maka air berubah menjadi berlian. Ya, susunan sel-selnya jadi berlian. Tetapi ketika diperdengarkan suara yang tidak baik, maka susunan selnya itu nggak karu-karuan. Jadi itu ilmiahnya ada, bukan kaleng-kaleng, bukan ngarang-ngarang. Baca di dekat airnya itu. Kemudian setelah kita baca zahar, tiup 3 kali, satu tarikan nafas, ya. Maksudnya tadi kita baca ayat kursi, baca istighfar, baca sholawat, doa Nabi Yunus, Al-Fatihah, dengan nafas biasa. Ya. Kemudian setelah itu kita tiup dengan satu tarikan nafas, tarik nafas, lalu tiup 3 kali. Seperti itu. Baca doa. Setelah meniup itu, ya Allah, demi Allah aku ridho, aku rela, aku ikhlas menerima takdirmu untuk tidak sehat ini. Dan aku minta kesembuhan dari semua ini hanya dari Engkau, ya Allah. Ya, kemudian airnya diminum dan sebagian bisa dipakai untuk cuci muka. Jadi ini referensi ikhtiar batiniyah yang silahkan dicoba, silahkan dilakukan, tidak ada salahnya. Kenapa? Karena ini semua juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan petunjuk-petunjuk dari agama kita, bukan klinik, bukan sihir, bukan apapun ya. Ini saya udah bacakan doa, saya minum dulu, Bang. Jadi saya selalu simpan, saya selalu ambil air. Bahkan yang saya lakukan nih, air minumnya beli pakai air galon gitu ya. Saya bacakan galonnya itu. Jadi semua bisa minum satu keluarga. Insya Allah kita menjadi lebih baik lagi ya. Nah itu ikhtiar batiniah kita. Kemudian ikhtiar lahiriahnya, 35 lagi. Proses prokes ketat itu wajib, ya, jangan mentang-mentang apalagi sudah divaksin lalu suka-suka, enggak boleh begitu. Jangan mentang-mentang habis kajiannya semua karena Allah, kembali kepada Allah lalu kita selebor, enggak juga, enggak boleh begitu. Ikhtiar lahiriah apa? Wajib prokes tetap ketat, protokol kesehatan secara ketat, wajib lakukan, tidak boleh tidak. Ya. Kedua, tutup medsos. Jangan buka Facebook, jangan buka WA group kalau isinya cuma hanya sesuatu yang tidak menyenangkan buat diri kita. Tutup. Hindari berita COVID yang tidak positif. Hindari. Supaya apa? Supaya imun kita tidak drop. Kecuali kalau iman kita sudah kuat, monggo silahkan saja kalau mau buka hal-hal yang tidak positif itu ya. Kemudian ambil berita-berita yang positif ya. Ada yang positif di Singapura katanya sudah jadi flu biasa ya. Memperkuat imun kita. Lihat teman-teman yang sudah sehat, testimoni mereka yang sudah sehat, ya, tidak jumawa, tetap disiplin. Kemudian yang berikutnya, berobat secara wajar, tidak berlebihan. Jangan mentang-mentang, oh ini minum kunyit, oh ini minum makan bawang putih, oh ini minum jahe, oh ini minum vitamin C dosis tinggi, semua masuk tubuh kita. Yang terjadi apa? Kita jadi tumpukan sampah yang nggak jelas.
takar secara baik, takar secara benar ya, apa yang menjadi kebutuhan diri kita. Kita yang tahu. Kita punya penyakit lambung, nggak tahan dengan yang asam-asam, jangan minum vitamin C dosis tinggi seperti itu. Tenggorokan kita nggak tahan dengan sesuatu yang berbau-bau kayak jahe misalnya atau kunyit, jangan seperti itu. Kita nggak tahan dengan bawang putih, jangan makan bawang putih misalnya. Cari yang memang benar-benar cocok untuk diri kita. Supaya apa? Supaya diri kita memang benar-benar mendapatkan imun yang terbaik. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, itu materi kita. Mohon maaf lewat 7 menit. Saya sedikit boleh testimoni apa yang saya lakukan ketika kemarin saya mendapatkan kenikmatan diberikan apa COVID mampir juga ke diri saya. Setelah saya rapid test dinyatakan positif, saya nggak pakai PCR terus terang saja. Kenapa? Daripada saya kepikiran ternyata memang itu positif, dengan rapid test cukup. Kenapa saya nggak pakai PCR? Karena saya udah merasakan gejala memang nggak enak juga. Gejala-gejala yang apa namanya kayak demam, kemudian apa pilek, sakit kepala, macam-macam itu ada. Jadi gejala-gejala COVID umum itu ada. Saya nggak pakai PCR supaya apa? Supaya tidak ada positif 2 gitu. Udah positif rapid test, nanti ternyata PCR positif lagi. Itu bisa menekan perasaan saya. Jadi kenapa? Karena walaupun misalnya PCR-nya itu negatif juga, kan saya tetap harus isoman juga. Karena memang saya merasakan gejala-gejala itu. Tetap harus istirahat juga. Jadi ketika dapat rapid test positif, langsung saya isoman. Langsung ikuti protokol kesehatan secara ketat. Ya, di rumah pakai masker saya dikasih kayu putih dan seterusnya. Ya, macam-macam seperti itu. Lalu ikhtiar batiniahnya apa? Saya baca-baca doa yang tadi itu ya, yang dari Garputala, kemudian doa yang dari Adi Hidayat, doa-doa yang terakhir tadi dari referensi itu, gitu kan. Lalu kemudian saya juga menginformasikan ini hanya kepada orang-orang tertentu, terbatas, tidak kepada semua orang, apalagi pada orang tua. Ya, kenapa? Karena saya tahu orang tua saya ini orangnya kalau anaknya tidak sehat tuh langsung gimana gitu. Ya sudah, pokoknya saya lagi nggak sehat Pak, saya lagi nggak sehat Bu, tenang aja, nggak ada apa-apa gitu. Karena kalau saya bilang saya ini positif COVID, masya Allah, bisa jadi malah beliau yang drop gitu, malah bisa jadi imun beliau yang jadi tidak baik. Saya nggak mau seperti itu. Ya, jadi itu sederhana itu. Setelah saya 15 hari isoman, PCR ternyata memang hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi bagaimana menjaga supaya pikiran kita jadi tenang itu, lakukan sesuatu yang menurut kita yang terbaik. Nggak usah terlalu ngikutin cara-cara prosedural yang terlalu membuat hati kita cemas gitu ya. Gitu kan. Karena apa? Hasil PCR negatif pun juga keterangannya apa di bawah? Hasil PCR negatif. Tetapi ini tidak menjamin nggak ada COVID. Kan repot juga. Katanya negatif, tapi nggak ada menjamin. Jadi memang ya sudah, kita kembalikan pada Allah sajalah, keyakinan kita, keimanan kita seperti itu. Ya, kira-kira itu Mbak Anggi. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Mohon maaf nih lewat jam 7.39 ya. Terima kasih, silakan dilanjutkan sebentar Mbak Anggi. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan luar biasa. Gimana Bapak Ibu? Seperti biasa ya, Pak Farid itu mengupas materi, mengupas hal-hal yang terjadi itu benar-benar menjadi sesuatu yang tadi ada banyak hal yang kita nggak sadari, yang kita nggak ingatnya, ya, nggak boleh ngomong lupakan ya, nggak ingatnya gitu kan. Tapi di sini Pak Farid jadi mengingatkan kita kembali bahwa ya karena itu juga ya, karena sering sekali yang masuk ke grup WA maupun japri-japri ya, itu adalah berita-berita yang tidak positif. Oleh karena itu yuk perbanyak di grup kita ya, di grup-grup kita adalah dengan banyak mendoakan. Kalau yang ada yang kurang sehat nggak apa-apa ya memberitakan, tapi supaya memacu kita untuk mendoakan ya, karena pada saat kita mendoakan yang sahabat kita yang kurang sehat, ini akan menjadi doanya seperti biasa ya, sesi minggu lalu ya, kickback. Jadi mudah-mudahan itu malaikat yang mendoakan kesehatannya juga untuk kita. Nah kemarin juga saya sempat melihat ya ada videonya Dr. Aisyah Dahlan. Bagaimana kekuatan hati, jantung, kolbu itu 40.000 kali lebih besar daripada pikiran. Pikiran aja kita kalau udah dimasukin yang tidak positif kan itu jadi kepikiran, jadi ini ya, jadi membuat kita galau, nggak tenang gitu kan. Nah pada saat hati itu kita nggak tenang, ini tubuh kita tuh sinyal-sinyal di dalam tubuh kita akhirnya melemah. Itulah kenapa bisa masuk. Nah kalau menurut Dr. Aisyah gitu kan, itu bagaimana kita menguatkan, kita bawa kan, karena virus itu adalah makhluk Allah juga, kita ajak ngomong kalau memang ada yang
positif di sini ya. Kita ajak ngomong gitu ya. Mungkin tadi juga ditambah dengan doanya Pak Farid, ya Allah saya ridho, saya ikhlas gitu kan. Kita ngomong supaya apa? Supaya ini di dalam tubuh kita ya, hormon-hormon kita, ada endorfin, ada apa namanya, segala macam lah yang kemarin Dokter Aisyah sampaikan. Itu menjadi tentara dalam tubuh kita. Menjadi tentara pasukannya Allah dalam tubuh kita pada saat kita menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Luar biasa ya. Dan pada saat itulah kita tentunya akan semakin tenang. Kenapa? Allah ini kita udah diciptakan sempurna. Kita punya tentaranya Allah dalam tubuh kita, tinggal kita belum maksimalkan, kita belum tahu, ya kan? Jadi, yuk bismillah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Farid, ini menjadi jalan pertobatan kita, karena kita banyaknya memikirkan dunia ya, kerjaan ya, saya juga ya, Masya Allah ya Rabbi, kalau udah kerjaan gitu kan, jadi memikirkan banyaknya kerjaan dulu gitu ya, ibadahnya jadi yang sunah-sunahnya mungkin agak kurang gitu kan. Nah ini kan Allah mengajak kita, hey, aku rindu kamu, ayo datang lagi. Kalau udah pada ada tanda-tanda tuh kan langsung ya, gelar sajadah, sholatnya ditingkatin lagi, ngajinya, zikir, semuanya kan ya, itu adalah tandanya Allah ingin membuat kita kembali lagi kepadanya ya. Berarti alhamdulillah, bahkan Dokter Aisyah mengatakan kepada anak-anaknya ya, seandainya di antara keluarga kita, seandainya saya ya, Dokter Aisyah ya mengatakan, mama dipanggil dalam keadaan positif COVID. Ini Masya Allah, alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah karena bertemu Allah dalam keadaan syahid, ya pahalanya, mudah-mudahan juga pasti husnul khotimah gitu kan. Artinya apa? Bahwa ini semuanya tetap jaga dalam bahagia. Apapun kondisinya itu adalah takdir Allah yang terbaik ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini semakin menguatkan kita ya, tenang saja ya, bahwa masih banyak kok yang sehat, Pak Farid sehat, teman-teman juga banyak ya yang sehat. Tadi ada Bunda Hartati nih, Bu Teti ya, ada sedikit testimoni nih Pak Farid ya. Pak Farid, Mbak Anggi, terima kasih atas support dan bimbingannya. Alhamdulillah saya dan 2 anak saya dinyatakan positif COVID pada tanggal 24 Januari 2021. Alhamdulillah atas doa dan bimbingan Pak Farid, Mbak Anggi, atas izin Allah, kami selalu zikirkan syifa dan al-fatihah setiap saat. Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Tadi malam sudah keluar hasil PCR dan sudah dinyatakan negatif ya. Masya Allah, selamat ya Bunda Hartati dan 2 anaknya ya, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga Bapak Ibu di sini juga sehat selalu. Ini Bu Tati juga luar biasa ya, sedekahnya di minggu ini saya tahu sendiri ya, di komunitas kita pun juga ikut kurban segala macam ya. Jadi apa namanya tadi, sedekah itu juga penolak bala Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, silahkan untuk bersedekah, banyak-banyak sedekah, karena kita diingatkan mungkin selama ini belum banyak kita membantu orang lainnya ya. Dan mohon izin Bapak Ibu, ini kebetulan seperti yang saya sampaikan waktu itu ya, sempat saya mengutarakan ada berbantu sedekah. Ini memang saya nggak utarakan misalnya saya share broadcast atau apa ya, ini benar-benar niat baik aja dari atau itikat yang memang membutuhkan bantuan menyalurkannya ya. Di sini alhamdulillah di pekan kemarin sudah terkumpul 500.000 ya, dan sudah disalurkan 300.000 ya, karena yang tanggal 1 kemarin ini sudah terlanjur belanja gitu ya. Jadi insya Allah dialokasikan ke minggu depan. Dan di sini adalah saya sebenarnya juga tidak bermaksud untuk mengolek ini secara besar-besaran, dalam arti di sini niat saya benar-benar hanya untuk membantu di antara kita semua ya, membantu Bapak Ibu yang mau bersedekah, tidak bisa masak sendiri atau tidak bisa menyalurkan sendiri ya ke keluarga terdekat misalnya, mau lewat sini silahkan, membantu sahabat-sahabat kita di sini yang saya tahu dari konsultasinya butuh pemasukan ya, butuh kegiatan yang mudah-mudahan bisa menjadi jalan keberkahan bagi dirinya ya, karena ini tidak hanya memasakkan ya, juga menyalurkannya, dan tentunya jasanya ini tidak ternilai ya, karena keuntungannya saya tahu sendiri ya, sampai ini kok nggak ada keuntungan sama sekali, enggak, saya mau ikutan sedekah tenaga ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu keberkahan buat beliau ya, Masya Allah. Di Lampung alhamdulillah kita sudah salurkan sebanyak 20 box kepada anak yatim dan janda-janda, dan terbuka untuk Bapak Ibu yang mau membantu, dan kita jadi ada 3 pihak ya yang terbantu ya. Pertama Bapak Ibu yang mau berdonasi, yang kedua adalah yang bisa membantu memasakkan, dan ini juga akan saya saring benar-benar yang belum punya posko ya, belum ada posko-posko sedekah Jumat ya, benar-benar yang memang sangat membutuhkan untuk membantu ini. Kemudian yang ketiga adalah disalurkan kepada yatim, janda ya, panti asuhan dan segala macam. Jadi
mudah-mudahan ini hanya sarana saya untuk semakin meluaskan lagi sebagai jembatan amal soleh ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan, dan seperti biasa di akhir acara ini ya, nanti Pak Farid akan menutupnya dengan doa ya, dan apabila Bapak Ibu merasakan program ini bermanfaat ya, silahkan untuk di-sharekan sebanyak-banyaknya ke keluarga, ke tetangga, khususnya ya di saat ini nih lingkungan perumahan banyak yang di lockdown ya. Silahkan di-sharekan videonya, rekamannya ada ya di Facebook, ada juga di YouTube, nanti insya Allah sudah di-upload dalam 2 hari ke depan biasanya. Silahkan di-sharekan untuk apabila yang ada curhat, tidak tenang ya kan, jangan menambah tidak tenangnya ya dengan nasihat-nasihat kita ya, udah kasih aja itu video suruh tonton gitu kan, jadi gampang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah hadir. Nah, kepada Pak Farid saya persilakan untuk menutupnya dengan doa. Baik. Terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Kita bersyukur kepada Allah bahwa acara yang kita ikuti bersama mendapatkan kelancaran dan semoga mendapatkan ridha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita beristighfar 5 kali, lanjut sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu ya Allah, Zat pemilik kemuliaan dan kekuasaan. Dan aku mohon perlindungan kepada Tuhan pemilik kerajaan langit ya Allah. Dan aku bertawakal kepada Zat Maha Hidup yang tak pernah mati. Ya Allah, ya Rabbana, lindungilah kami dari wabah penyakit ini ya Allah. Jagalah kami dari bahaya penyakit dan selamatkanlah kami dari segala wabah penyakit yang berbahaya, yang mematikan dan segala bala bencana. Berkat sifat kelembutan-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha memberi kabar, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu hadirin, mari kita berdoa untuk siapapun yang sudah wafat, entah karena COVID, entah karena yang lain. Kita mendoakan mereka. Semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah mereka ya Allah. Muliakanlah tempat tinggal mereka ya Allah. Luaskanlah tempat tinggal mereka ya Allah. Muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah mereka dengan air yang jernih lagi sejuk, bersihkanlah mereka dari segala kesalahan bagai baju putih yang bersih dari kotoran ya Allah. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Gantilah keluarganya menjadi keluarganya lebih baik dari yang ditinggalkannya, serta suami atau istri yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah mereka ke dalam surga. Lindungilah mereka dari siksa kubur serta fitnahnya dan dari siksa api neraka. Ya Allah, berikanlah ampunan kami yang masih hidup dan kami yang telah meninggal dunia. Kami yang hadir, kami yang gaib, kami yang kecil, kami yang dewasa, kami yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami akan pahala beramal kepadanya. Dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggal Dia dengan mendapatkan rahmat-Mu, wahai ya Allah, yang memberikan belas kasihan kepada kami. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ini sudah hampir jam 8 ya, kebablasan karena nikmat banget. Dan segala hal yang terjadi, segala hal yang tidak baik, yang tidak benar itu semata-mata karena kelemahan saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farid Auladi atas sharing yang luar biasa hari ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat beliau ya. Semoga Allah jaga, Allah lindungi Pak Farid beserta keluarganya, senantiasa disehatkan dan semakin dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Juga untuk para guru-guru kita ya, guru kami Ustaz Nasrullah, para guru lainnya ya, sahabat-sahabat semuanya di sini. Agar senantiasa disehatkan, diberkahi, dibahagiakan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini, dan seperti biasa kita foto bareng ya. Silakan di-on-kan kamera videonya ya, di baik yang sudah standby ini ya sebentar. Oke. Silahkan di-on-kan kamera videonya, dan seperti biasa ya, gaya kita adalah bagaimana tangannya diataskan ya, mengharap ridho Allah gitu ya. Sebentar. Oke, ini masih ada yang chat. Oke. 1, 2, 3. Oke, ditunggu dulu slide berikutnya. Tahan dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Kemudian ya, 1 kode magnet rezeki ini satu sama terhubung, dan kita juga cukup bergantungnya hanya satu kepada Allah ya. 1, 2, 3. Ditunggu, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Baik, oke. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas hari ini, luar biasa ya. Mohon maaf sampai jam 8 ini ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan ya, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan kembali sesi berikutnya, dan tidak lupa saya ingatkan ya untuk ajak keluarganya, kerabatnya, tetangganya apabila kajian-kajian di sini bermanfaat. Kenapa? Supaya kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik buat negeri ini, dan sama-sama kita memberikan kekuatan buat orang-orang di sekitar kita ya. Saya Anggi dari Preta Channel. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anggi. Terima kasih Pak Farid ilmunya. Terima kasih. Sama-sama. Salam buat semuanya para bunda, para ayah, semoga sehat selalu. Amin. Terima Amin, ya kasih Rabbal banyak ya Pak Alamin. Ayat, Bu Teti, Bu Mila, Terima kasih Pak Kira Farid, terima kasih Ihsan. Kak Anggi. Wah, Pak Regi, terima kasih udah hadir. Coach Abi udah hadir, Coach Nana luar biasa, Pak Ade ya. Bu Dwi luar biasa, terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semuanya, dan ya selamat berakhir pekan kembali ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini senantiasa dibahagiakan nih selama akhir pekannya, sehat semuanya ya. Sampai jumpa lagi di pekan ya Bapak Ibu semuanya.
Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.